kita akan meneruskan kajian kita tentang air. Saya akan flashback sedikit. Air itu secara fikih atau secara syariah bisa dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, air yang suci, mensucikan, yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, yang disebut dengan tahirun mutahhirun, tahirun li nafsihi, mutahhirun li ghairihi, dengan berbagai macam contoh yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, yang malam ini mau kita bahas adalah air mustamal. Kemudian nanti ada air yang bercampur dengan barang yang najis, ya. Kemudian ada air yang bercampur dengan barang yang suci atau yang tidak najis. Semoga malam ini bisa kita selesaikan semua. Jadi kita mulai dulu pada air yang mustamal, halaman 120. Bismillahirrahmanirrahim. 2 air mustamal. Jenis yang kedua dari pemberian air adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik air yang menetes dari bekas air wudhu di tubuh seseorang ataupun sisa juga air bekas mandi janabah. Air bekas dipakai bersuci bisa saja kemudian masuk lagi ke dalam penampungan, dan para ulama sering menyebut air jenis ini sebagai air mustamal. Jadi pengertiannya, kata mustamal itu berasal dari kata istamala yastamilu. Kalau amila ya'malu itu kan berbuat, melakukan satu pekerjaan. Tapi kalau istamala yastamilu, nah ini maksudnya adalah melakukan sesuatu pada benda. Jadi menggunakan atau memakai. Istamala yastamilu. Maka dari sana kalau disebut mustamil itu orang yang pakai, dan benda yang dipakai mustamal. Maka disebut air mustamal. Dipakai buat apa? Nah, di sini yang penting. Dipakai buat untuk melakukan toharoh, bukan untuk sekedar cuci tangan, cuci muka, begitu bukan. Tapi dipakai buat toharoh. Maka air mustamal maksudnya adalah air yang sudah digunakan untuk melakukan toharoh. Nah, toharoh itu diantaranya adalah berwudu atau mandi janabah. Air mustamal berbeda dengan air bekas mencuci tangan atau membasuh muka atau bekas digunakan untuk keperluan lain selain wudhu atau mandi janabah. Jadi kalau ada air kita kobok, air sedikit di baskom, di ember, di gelas kita kobok. Nah, hasil bekas kobokannya itu bukan mustamal namanya. Ya, jadi beda antara mustamal dengan ngobok. Nah, gitu. Ngobok, lain lagi. Ya, mustamal gitu. Yang dimaksud dengan mustamal, air itu udah dipakai buat wudu atau sudah dipakai buat mandi janabah. Sisanya yang netes itu masuk lagi ke situ dan jumlah airnya sedikit. Nah, itu yang disebut dengan mustamal. Kalau cuma dipakai buat cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, mandi biasa yang bukan mandi janabah, ya namanya bukan mustamal. Istilahnya air bekas dipakai aja, tapi bukan istilah mustamal. Air sisa bekas cuci tangan, cuci muka, cuci kaki atau sisa mandi biasa yang bukan mandi janabah statusnya tetap air mutlak yang bersifat suci dan mensucikan. Jadi air di ember kita kobok, boleh nggak dipakai buat wudhu? Boleh. Ya, kita kobok nih, kobok gitu ya. Setelah itu kita pakai buat wudhu, cuman wudhunya pakai gayung, gitu ya, nggak masalah. Begitu juga ini air di gelas kecil kita upok-upok gitu. Nah, setelah itu kita pakai buat wudhu dengan cara dituang, ya kan? Artinya sisa bekas kita pakai wudhu itu nggak masuk lagi, ya kan? Nggak keluar lagi. Atau bisa taruh di botol misalnya, ya di botol kita upok-upok itu air di di kolom kita upok-upok, kemudian kita masuk ke dalam botol. Nah, hasil botolnya kemudian kita buat wudhu, ya itu bukan dikatakan sebagai air yang mustamal. Lalu bagaimana hukum menggunakan air mustamal ini? Nah, tadi kan baru sekedar istilah mustamal. Sekarang kalau yang namanya mustamal, boleh nggak sih dipakai lagi buat wudhu, dipakai lagi buat mandi? Itu masalahnya. Kalau istilahnya mustamalnya tadi batasannya, dipakainya buat wudhu atau buat mandi, lalu air bekasnya itu disebut mustamal. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau air itu namanya atau statusnya mustamal, boleh nggak dipakai lagi buat wudhu atau mandi lagi?
Nah di sini yang jadi titik masalahnya. Dalam hal ini memang para ulama berbeda pendapat. Apakah air musta'mal itu boleh digunakan lagi untuk berwudu atau mandi janabah? Perbedaan pendapat itu dipicu dari perbedaan nas dari Rasulullah SAW yang kita terima dari Rasulullah. Beberapa nas hadis itu ada lain. Nah, ini hadis-hadisnya. Hadis yang terkait dengan air yang sudah dipakai. Pertama, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yaghtasilu ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun, akhrajahu Muslim. Jangan sekali-kali seorang kamu mandi di air yang diam dalam keadaan junub. Berarti maksudnya ini air diam terus dia mandi junub di situ. Jangan. Ini ada hadis bunyinya begini. Tapi tidak mengatakan air itu musta'mal dan kalau musta'mal tidak boleh lagi. Enggak. Cuma bilang kalau ada air diam, nah jangan mandi janabah di situ. Apa maknanya? Nanti ada penjelasan lagi dari hadis yang lain. Hadis yang kedua, hadisnya sahih juga dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. La yaqulanna ahadukum fil ma'i da'in alladhi la yajri thumma yaghtasil fihi wa li Muslim minhu wa li Abi Dawud la yaghtasilu fihi minal janabah. Jangan sekali-kali seorang kamu kencing di air yang diam yang tidak mengalir kemudian dia mandi di dalam air itu. Mandi di dalamnya atau mandi dari air itu. Kalau mandi di dalamnya berarti dia nyemplung. Kalau mandi dari air maksudnya dia silup. Nah. Kemudian dalam riwayat yang lain Abu Dawud mengatakan janganlah mandi janabah di dalam air itu. Jangan mandi janabah di dalam air itu. Itu hadisnya. Kita kumpulin dulu aja semua hadis yang terkait dengan masalah air sudah dipakai. Ya. An rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadlir rajul aw ar-rajul bi fadlil mar'ah wa liyaqtalifa jami'an. Dari seorang yang menjadi sahabat Nabi berkata Rasulullah melarang seorang wanita mandi dengan air bekas mandi janabah laki-laki. Maksudnya ini mandi dengan air bekas mandi janabahnya suaminya. Dan dibalik dan melarang laki-laki mandi janabah dengan air bekas mandi janabah perempuan, bekas istrinya mandi. Jadi gimana? Jangan pakai bekasnya. Kalau mau, hendaklah mereka masing-masing menciduk air. Waliyaghtarifa jami'an. Ya, jadi bukan air bekasnya dipakai lagi, tapi air itu jangan ada istilah bekasnya. Diciduk, kemudian dia mandi, nah sisanya ya udah nggak balik lagi ke situ. Ini hadis Abu Dawud dan Nasai. Kemudian ada lagi hadis yang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan bekas air mandinya Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah ini salah satu istri Nabi. Ya, jadi kalau tadi kan Nabi bilang jangan mandi bekas air mandinya suami atau istri, ya jangan bekas mandi istri gitu ya. Tapi malah ada hadis yang sahih, Nabi Sahih Muslim. Nabi mandi dengan menggunakan air bekas mandi janabahnya Maimunah, dirinya sendiri. Kan jadi bertolak belakang. Nah, gara-gara bertolak belakang itulah maka hukum air musta'mal itu menjadi khilaf di antara para ulama. Hadisnya aja beda-beda. Ya kenapa kita nggak boleh beda-beda juga? Nah begitu para ulama. Ya. Nah tentu saja nanti kita akan melihat masing-masing mazhab itu bagaimana mengambil kesimpulannya. Tapi kita baca dulu dalilnya. Gara-gara dalil yang berbeda inilah kemudian para ulama berbeda pendapat. Gitu. Ya kita nggak bisa salahin para ulama aja dong. Hadisnya yang jadi masalah gitu. Ya, tapi kita juga nggak bisa nyalahin hadis. Emang kejadiannya begitu kenyataannya. Kemudian hadis yang lain lagi. Ightasala ba'du azwajin Nabi fi jafanatin faja'a liyaghtasila minha faqalat lahu inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yujnib. Bahwa salah satu istri Nabi telah mandi dalam satu ember, kemudian datang Nabi dan mandi daripadanya, dari air bekas yang ada di ember itu. Lalu berkata istrinya, tadi saya mandi janabah di ember itu. Ya. Maka Nabi menjawab, sesungguhnya air tidak ikut berjanabah. Enggak nularin janabahnya orang ke janabahnya orang lain. Namun kalau kita teliti lebih dalam, ternyata pengertian musta'mal di antara para fuqaha mazhab ini terdapat variasi perbedaan.
Ya karena memang dalilnya juga ya berbeda-beda. Padahal sama-sama sahihnya, sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan sebagainya. Nah kita lihat di halaman 123 mazhab Hanafi. Saya kalau bikin urutan selalu nomor 1 Hanafi dulu, baru Maliki, baru Syafi'i, baru Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Bukan, urut-urutan hidupnya aja. Nah, yang pertama kali hidup tuh Abu Hanifah. Dia lahir tahun 70 Hijriah. Jadi 70 tahun setelah Nabi hijrah, atau tepatnya 60 tahun setelah Nabi wafat, Abu Hanifah lahir. Nah kalau Imam Malik tahun 80, jadi 10 tahun kemudian dia lahir. Imam Syafi'i lahirnya tahun 150. Ya, begitu Abu Hanifah meninggal, Abu Hanifah lahir tahun 70, meninggal tahun 150. Nah di tahun yang sama Imam Syafi'i lahir. Nah baru kemudian setelah itu lahirlah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi urut-urutannya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, gitu. Sesuai dengan tahun lahirnya aja. Bukan berarti kita mazhabnya Hanafi, bukan. Lihat buku ini Hanafi mulu, bukan. Ya karena urut-urutannya aja, kayak kita suruh nyebutin 4 Khulafaur Rasyidin, kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu. Boleh nggak Ali dulu kita sebut? Ya boleh aja sih, cuma kata nanti sejarah usah berarti Ali duluan. Mazhab Hanafiyah. Menurut mazhab ini, bahwa yang menjadi mustakmal adalah air yang membasahi tubuh saja dan bukan air yang tersisa di dalam wadah. Jadi kalau orang wudhu di ember, yang namanya mustakmal itu bukan air yang di ember, tapi air yang udah kena ke tubuh kita, yang netes. Nah itu yang namanya mustakmal. Yang di embernya enggak. Jadi boleh kita wudhu di ember, kita kobok gitu. Sebab yang di ember itu enggak mustakmal. Nah yang netes dari tubuh kita saja yang mustakmal. Gitu ya, ini logikanya dia ya. Air itu langsung memiliki hukum mustakmal saat dia menetes dari tubuh sebagai sisa wudhu atau mandi. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, ya, wudhu untuk sholat atau mandi wajib, atau untuk kurban, maksudnya wudhu sunnah atau mandi sunnah juga bisa. Sedangkan air yang di dalam wadah tidak menjadi mustakmal. Bagi mereka air mustakmal ini hukumnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Ya, ini sama dengan mazhab Syafi'i. Suci dia, dalam arti bukan najis kan, boleh diminum, boleh boleh jadiin kuah sayur juga boleh. Ya karena tidak najis, cuman nggak boleh buat wudhu. Jadi sama nih, Hanafi ini sama dengan Syafi'i. Artinya air itu suci, tidak najis, tapi tidak bisa digunakan lagi untuk wudhu atau mandi. Nah yang kedua, mazhab Maliki. Air mustakmal dalam pengertian mereka adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, baik wudhu atau mandi, dan tidak dibedakan apakah wudhu itu atau mandi itu wajib atau sunnah. Juga yang telah digunakan untuk menghilangkan najis. Ya. Dan sebagaimana Al-Hanafiyah, mereka pun mengatakan bahwa air mustakmal itu hanyalah air bekas wudhu atau mandi yang menetes dari tubuh. Ya, yang ada di embernya enggak dikatakan sebagai mustakmal. Nah, tapi apa bedanya? Yang membedakan adalah bahwa air mustakmal dalam pendapat mereka itu suci mensucikan. Namanya mustakmal, tapi boleh dipakai buat wudhu lagi. Ini yang mazhab Maliki. Ya, kita kan selama ini sudah terukir di dalam jiwa kita. Kalau mustakmal berarti nggak boleh dipakai. Gitu. Nah, sementara di dalam mazhab Maliki mereka menyebutnya mustakmal juga, cuma boleh dipakai lagi. Ingetin tuh, keluar tuh soal. Nah ini mustakmal tapi boleh dipakai. Maliki. Artinya bisa dan sah digunakan lagi untuk berwudu atau mandi sunnah selama ada air yang lainnya meskipun dengan karolah. Ya dia bilang boleh, cuma makruh. Sah tapi kurang disukai. Ya kan gitu, yang penting kan sah apa enggaknya gitu kan. Kalau masalah disukai apa enggak, ntar nomor 2.